Halo anak-anakku yang terkasih, selamat pagi. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat-sehat ya. Kita bertemu kembali pada pertemuan di Jam BK pada hari ini dan kita akan bersama-sama membahas topik yang menarik terkait dengan proses belajar yaitu strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Pasti kalian sudah penasaran dan ingin mempelajari lebih mendalam apa itu materi kita pada hari ini. Mari diperhatikan dengan bersungguh-sungguh ya. Pada esensinya, belajar dilakukan oleh semua makhluk hidup. Untuk manusia, belajar adalah proses untuk mencapai berbagai kemampuan, keterampilan, serta sikap, mulai dari bayi hingga remaja. Seseorang akan terus belajar. Ketika dewasa, diharapkan individu akan mahir dengan tugas-tugas kerja tertentu serta keterampilan fungsional yang lainnya. Dalam belajar, terkadang ada beberapa orang yang mengalami kesulitan dalam usaha memahami sesuatu atau ia merasa kesulitan di dalam pelajarannya. Padahal, sebenarnya mereka mempunyai kapasitas kemampuan yang rata-rata atau tidak memiliki hambatan cacat fisik ataupun mental. Hal ini disebabkan karena setiap orang mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, sebelumnya pasti terdapat tujuan pembelajaran yang harus kita bahas bersama-sama. Tujuan pembelajaran dari pertemuan pada hari ini dan di topik ini adalah tujuan umum, yaitu peserta didik atau konseli dapat memahami dan mengetahui tentang gaya belajar serta strategi belajarnya untuk masing-masing gaya belajar tersebut. Tujuan khususnya adalah peserta didik atau konseli dapat memahami pengertian belajar menurut para ahli. Peserta didik atau konseli dapat memahami gaya belajar. Ketiga, peserta didik atau konseli dapat memahami modalitas belajar, ciri-ciri, serta strategi belajarnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini terdapat pengertian belajar menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut James O. Whittaker dan Jamarah Saiful Bahri dalam buku Psikologi Belajar. Pengertian belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan dan pengalaman-pengalaman yang dialami sehari-hari. Kedua, menurut Winkel, belajar adalah aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, dan sikap. Ketiga, menurut R. Jatner dan Jamarah Saiful Bahri dalam buku Psikologi Belajar, belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Dilanjutkan, di sini terdapat pula ciri-ciri belajar dan hakikat belajar. Seperti apa ciri-ciri belajar itu? Yang pertama, adanya kemampuan baru atau perubahan tingkah laku yang bersifat pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotorik, maupun nilai dan sikap atau afektif. Kedua, perubahan itu tidak berlangsung sesaat, melainkan menetap atau dapat disimpan. Ketiga, perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha dan berproses. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. Lalu, perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh obat-obatan. Nah, hakikat belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus melalui bermacam-macam aktivitas dan pengalaman, guna memperoleh pengetahuan yang baru, sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku yang lebih baik. Perubahan itu bisa ditunjukkan dalam berbagai bentuk, seperti perubahan dalam hal memahami atau pemahaman dalam belajar, pengetahuan, sikap,
tingkah laku menjadi lebih baik dan daya penerimaan. Pengertian strategi adalah sebuah cara yang dipakai oleh seseorang dalam melakukan sesuatu hal dengan cara yang smart. Mari kita perdalam, apa sih itu gaya belajar? Ya, gaya belajar di sini atau learning style sering diartikan sebagai karakteristik dan pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi, merespon, dan memikirkan informasi tersebut. Gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan di dalam situasi antar pribadi. Ketika kalian sudah bisa mengenal gaya belajar itu, yakinilah bagaimana kamu bisa menyerap dan mengolah informasi itu. Maka kalian akan dapat menjadikan belajar dan berkomunikasi menjadi lebih mudah sesuai dengan gaya belajarmu sendiri-sendiri. Nah, kita masuk ke dalam macam-macam gaya belajar. Kita fokuskan di sini ada 3 gaya belajar. Nomor 1 adalah gaya belajar visual atau see it. Yang kedua, gaya belajar auditorial atau hear it. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik, do it. Mari kita perdalam dan kita bahas satu persatu bersama-sama. Ya, di sini terdapat modalitas belajar, ciri-ciri, serta strategi belajarnya. Nah, diperhatikan dulu ya. Ada 3. Yang pertama, jika kalian adalah seorang dengan modalitas visual, ya, diingat-ingat, pengingat visual seperti poster, akuarium, atau lukisan akan membuatmu memiliki sikap positif dalam belajar. Kedua, jika Anda memiliki modalitas auditorial, penggunaan musik untuk belajar atau suasana yang tenang tanpa suara merupakan syarat mutlak untuk membantu kalian lebih berkonsentrasi dalam belajar. Ketiga, jika Anda memiliki modalitas kinestetik, biasanya senam ringan diperlukan sebelum belajar. Bahkan sekedar untuk melompat-lompat di dalam ruang belajar akan dapat membantu kalian untuk berkonsentrasi di dalam belajar. Nah, sudah siap ya? Kita akan membahas satu persatu dari ciri-ciri orang dengan modalitas visual. Yang pertama, gaya belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Orang-orang visual banyak mengikuti ilustrasi atau membaca instruksi sendiri dengan ciri-cirinya rapi dan teratur, berbicara dengan cepat, perencana dan pengatur jangka panjang yang baik, teliti terhadap berbagai hal, detail juga, mementingkan penampilannya, pengeja yang baik dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran mereka, lalu lebih mengingat apa yang dilihat secara langsung daripada didengar, lalu mengingat dengan asosiasi visual panca indera, indera mata. 9. Biasanya tidak terganggu oleh keributan. 10. Mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali ditulis dan seringkali minta bantuan orang lain untuk mengulanginya. 11. Pembaca cepat dan tekun. 12. Lebih suka membaca secara langsung daripada dibacakan. 13. Memerlukan pandangan hidup dan tujuan yang menyeluruh serta sikap waspada sebelum secara mental merasa pasti mengenai suatu masalah atau proyek. 14. Mencoret-coret tanpa arti selama berbicara di telepon atau saat rapat. Lupa menyampaikan pesan verbal kepada orang lain. 16. Sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat seperti ya atau tidak. Lalu, lebih suka melakukan demonstrasi daripada berpidato dan lebih suka seni lukis daripada seni musik. Nah, di sini strategi belajar orang yang masuk ke dalam
Modalitas visual itu seperti apa ya dengan strategi belajar efektif, yaitu belajarnya dengan menggunakan gambar, diagram, dan peta. Lalu, pribadi itu membuat coret-coretan, simbol atau tanda-tanda penting seperti menggarisbawahi dengan spidol, stabilo, menggunakan video, gambar-gambar berwarna yang menarik, dan membuat pengelompokan. Nah, sampai di sini paham ya? Lalu kita lanjutkan. Yang kedua adalah ciri-ciri orang dengan modalitas auditorial, yaitu gaya belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Orang-orang auditorial lebih senang informasi itu dia dengarkan dari orang lain. Dengan ciri-cirinya adalah berbicara kepada diri sendiri pada saat bekerja. Yang kedua, mudah terganggu oleh keributan. Ketiga, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Keempat, senang membaca dengan nada yang keras dan mendengarkan. 5. Dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, irama, dan warna suara. Keenam, merasa kesulitan untuk menulis, tetapi hebat dalam bercerita. Selanjutnya, berbicara dalam irama yang terpola. 8. Biasanya merupakan pembicara yang fasih. Kesembilan, lebih suka seni musik daripada seni lukis. Ini kebalikan dari modalitas visual. Selanjutnya, belajar dengan mendengarkan dan lebih mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. 10. Suka berbicara, berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu dengan panjang lebar. 11. Mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan visualisasi seperti memotong bagian-bagian hingga sesuai satu sama yang lainnya. 12. Lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskan sesuatu. Lalu selanjutnya, lebih pandai dan lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik, ya. Lalu strategi belajarnya seperti apa ya? Nah, yang pertama dengan membaca menggunakan suara atau bercerita. Yang kedua, menulis ulang yang diringkas. Ketiga, berdiskusi, berwawancara, dan berdebat. Lalu yang keempat, mendengarkan melalui kaset CD, seminar, atau lokakarya. Nah, kita lanjutkan lagi. Untuk ciri-ciri orang dengan modalitas kinestetik, yaitu gaya belajar yang lebih menekankan praktek langsung atas apa yang sedang dipelajarinya. Orang-orang tersebut lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktek saat itu. Nah, dengan ciri-cirinya seperti apa ya? Berbicara dengan perlahan. Yang kedua, menanggapi perhatian fisik. Ketiga, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka. Lalu keempat, berdiri dekat ketika berbicara dengan orang. Yang kelima, selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Selanjutnya, mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar. Yang ketujuh, belajar melalui manipulasi dan praktek. Lalu selanjutnya, menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Lalu selanjutnya, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca dan banyak menggunakan isyarat tubuh serta tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Nah, strategi belajar yang efektifnya seperti apa? Yaitu yang pertama, melakukan praktek. Lalu yang kedua, mengamati demo atau dengan contoh yang real. Lalu yang ketiga, drama, permainan, aktivitas dalam lapangan. Lalu yang keempat, menggunakan model Lego, alat praktek, kerajinan tangan seperti puzzle. Lalu yang kelima, menggunakan gerak dalam belajar. Nah, jika kita ingin belajar, maka tak seorang pun akan menolong kita. Sebaliknya, jika kita memutuskan untuk belajar, maka tidak ada seorang pun yang akan mampu menghentikan kita. Keaktifan sebagai siswa dalam belajar sangat dipengaruhi oleh bagaimana gaya belajar itu. Artinya,
Setiap siswa memiliki gaya belajar yang dianggap sesuai atau tepat bagi prosesnya dalam mempelajari sesuatu hal. Kesesuaian gaya belajar yang dimiliki akan dapat membantu dan memperlancar proses pembelajaran, bahkan akan sangat mempengaruhi pencapaian prestasi belajar para siswa. Nah, sudah jelas kan dengan penjelasan dan materi pada hari ini, sehingga disimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman gaya belajar yang terbaik serta pelaksanaannya yang sesuai dengan masing-masing tipe gaya belajar akan mempengaruhi prestasi belajar. Untuk menunjang keberhasilan dalam memperoleh prestasi belajar yang baik, maka diperlukan juga motivasi, semangat dalam diri kalian untuk belajar. Motivasi belajar dapat dijadikan sebagai daya penggerak di dalam diri seorang siswa, ya, yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar tersebut sehingga dapat memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh para siswa pun tercapai, terutama dalam peningkatan mutu pendidikan dan di saat kalian menggapai apa yang kalian inginkan. Nah, sampai di sini pertemuan dan bimbingan pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas bersama-sama sangat bermanfaat untuk diri kalian, untuk lebih memotivasi kalian, dan setelah ini semoga kalian juga bisa lebih memahami, menyadari akan gaya belajar diri kalian itu seperti apa, sehingga kalian bisa membentuk diri kalian dalam hal belajar sehingga kalian bisa lebih bersemangat, lebih bersungguh-sungguh dan yakin dalam diri kalian bahwa kalian adalah pribadi yang bisa dibanggakan, pribadi yang mandiri, pribadi yang dewasa, yang mampu mengerjakan dan mampu melewati dan mampu melaksanakan segala proses pembelajaran dengan jujur dan dengan prestasi yang unggul sehingga kalian pun bisa membanggakan diri kalian, keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Nah, terima kasih banyak untuk pertemuan pada hari ini. Salam sehat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.